bisa juga membuka kita bahwa teman kita Margarito bukanlah ahli di dalam bidang sosial politik ini. Dia ahli hukum tata negara. Memang masih terkait dengan itu. Tetapi ini terjadi, tidak ada yang bisa kalau kita bungkam mata orang di dunia, termasuk yang teori yang dibilang Francis Fukuyama tadi itu yang anak muda yang dikutip. Nah, kita lanjut. Yang jelas narasi yang disampaikan oleh Dr. Margarito pada malam itu persis dengan narasi yang disampaikan oleh salah satu cagup yang berbicara di hadapan pendukungnya, bahwa Maluku Utara butuh kapasitas bukan identitas. Narasi tersebut juga sering kita dengar dari pendukung kandidat cagup tertentu pada diskusi ringan di warung-warung kopi. Yang dia maksud cagup itu Benny Laos. Bagaimana Benny Anda bicara tentang kapasitas? Anda tidak sekolah kok. Memang kapasitas dagang mungkin dia lebih terampil. Orang di kampung saya itu, saudara-saudara saya itu pedagang kopra bawa sampai ke Manado. Bawa Pak Jeko itu dan ratus-ratus ton. Tidak sekolah Pak. Proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah tulisan yang menarik tentang intinya tentang politik identitas, yang tentunya ini terkait dengan masalah pilkada saat ini berlangsung, dan pilpres bahkan itu dari pemilu ke pemilu selalu politik identitas menjadi wacana yang menarik, apalagi terkait dengan masalah pilkada di Maluku Utara, di mana 4 paslon, salah satunya adalah Benny Laos yang hari ini begitu banyak disoal masyarakat tentang dia, karena saudara sekalian, ini adalah salah satu calon yang lain, dan jejak rekam masa lalunya juga tidak terlalu bagus-bagus juga, dan nanti kita akan sampaikan mantan wakil bupatinya yang keras mengeritik hari-hari ini saudara Benny Laos di kepemimpinan waktu dia jadi Bupati Morotai. Saudara sekalian, tulisan dari salah seorang anak muda tentang yang bernama Maskul Abdullah, seorang pemerhati politik di Maluku Utara, yang mencermati tentang perkembangan berbagai wacana di masyarakat, salah satunya tentang politik identitas yang diangkat selalu dikampanyekan oleh salah satu paslon di media sosial dan lain sebagainya, dan diduga sebagai bagian dari pertahanan dia mengemas berbagai media sosial untuk mempromosikan dirinya. Karena begini, saudara sekalian, kenapa ini muncul? Dari kurang lebih 80% rakyat Maluku Utara itu, kurang lebih 80% itu menganut keyakinan terhadap Islam, sementara 20% Kristen, dan salah satu calonnya ini yaitu Benny Laos itu beraliran ke sana atau beragama Kristen sekaligus juga beretnis Tionghoa. Mohon maaf, ini tidak menyinggung soal etnis, tapi kaitannya dengan pembahasan soal ini. Nah, beberapa waktu yang lalu ada diskusi yang menghadirkan diskusi di salah satu hari ulang tahun kafe Jarot. Tempat Jarot ini dari dulu tempat kumpul dan diskusi cerita-cerita ringan, bahkan diskusi dari para aktivis di Maluku Utara, terutama di kota Ternate, sehingga mereka melakukan diskusi tahunan, hari ulang tahun, tentang wajah pilkada, dengan pilkada itu relevansi dengan wajah Maluku Utara ke depan gitu loh. Dan di calon itu, yang 4 calon itu misalnya ada pasangan Muhammad Kasuwa Base Salama, pasangan Sultan Tidore Asrul. Sultan Tidore ini bernama siapa namanya? Kenapa saya lupa? Tapi sudahlah. Kemudian ada Aliong Mus, pasangan Aliong Mus, dan pasangan Benny Laos dan pasangannya. Nah, yang paling banyak disoal karena memang yang bersangkutan yang mulai duluan. Tapi itu nanti kita bahas tersendiri. Kaitannya ini ketika pada acara diskusi itu ada Profesor Ito Margarito itu melontarkan dalam diskusi itu, ya kita baca di media ya, itu tentang isu soal
politik identitas, dan ia menganjurkan tidak perlu kita lihat persoalkan tentang politik identitas itu. Bahkan mungkin ada kecenderungan mengatakan politik identitas tidak bagus sehingga dibantah oleh calon wakil gubernur Bassir Salama pada saat itu, dan kita sudah buatkan TikTok tentang itu. Nah, dan media pun banyak yang menulis bantahan itu. Nah, salah satu bantahan yang menarik sekali dan pendekatan akademis ya terkait dengan masalah pernyataan Margarito itu, khususnya isu tentang politik identitas ini, itu ditulis oleh saudara Masgul Abdullah, anak muda yang menurut saya cerdas karena mengemukakan alasan-alasan yang bersifat akademis dan mengutip buku-buku yang bestseller internasional pada tahun 90-an, awal 90-an. Di antaranya adalah teori demokrasi ya, yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama. Francis Fukuyama adalah seorang guru besar, seorang ahli di bidang sosiologi, filsafat, sejarah dan politik, berkebangsaan Amerika, berketurunan Jepang. Nah, yang bukunya yang terkenal pada tahun awal 90-an itu adalah bukunya itu berjudul, saya punya ada, ini seperti ini bukunya ini. Ini Francis Fukuyama ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan ya kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini kan kapitalisme dan demokrasi liberal dianggap sebagai sistem yang paling terbaik di abad ini. Yang kalau dengan judul aslinya itu, ini dikutip juga di sini adalah saya mohon maaf, judul aslinya saya harus kutip di sini. Saya agak lupa ininya. The End of History and the Last Man. Itu yang terkenal. Ada buku lain yang juga menyinggung juga macam-macam, adalah tentang death traps atau disrupsi social disruption. Itu istilah-istilah diperkenalkan oleh Francis Fukuyama ini di buku yang lain ya tentunya. Nah, saudara sekalian, baiklah coba kita lihat tulisan analisa anak muda terkait dengan masalah bantahan terhadap Profesor Margarito yang diberi judul Dr. Margarito Kamis dan Identitasnya. Tetapi intinya adalah dinamika Pilkada Maluku Utara yang kemudian respon dari para akademisi seperti ini akibat dari pernyataan Margarito yang dianggap bahwa itu tidak tepat. Nah, saudara sekalian, dikatakan bahwa publik Maluku Utara pasti tidak asing lagi dengan Dr. Margarito Kamis, putra Maluku Utara yang menjadi ikon karena bisa go nasional seperti yang pernah saya katakan. Di tengah situasi politik nasional yang penuh dinamika, Dr. Margarito bisa tampil dan berbicara di media-media nasional. Oke? Tapi ada hal yang membedakan dari seorang Margarito dengan pakar hukum lainnya ketika ia menyampaikan pandangan hukumnya. Intonasinya tinggi, langsung inti, tegas, mimik wajahnya yang lugas dan mata yang tajam. Maklum mungkin sebagai orang timur, Maluku Utara umumnya keras dan berapi-api. Nah, hal ini menjadi berbeda dari Dr. Margarito dengan pakar hukum lainnya saat menyampaikan gagasannya di layar televisi. Misalnya, Profesor Yusri Ija Mahendra, yang penyampaiannya datar, halus, dan sistematik, dan tentunya berkualitas. Atau Profesor Mahfud MD, yang juga tegas, tajam, langsung menyebut nama, tapi tenang. Margarito adalah manusia pada kodrat yang memiliki identitas sendiri. Berbeda dengan orang lain. Identitas juga sebagai pembeda antara satu kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini bisa dilihat dari asal-usul dan sejarah terbentuknya kelompok masyarakat, tempat tinggal dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tersebut. Identitas juga sebagai pembeda antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Kambing pasti berbeda dengan domba, kerbau pasti berbeda dengan kuda, meskipun sama-sama memakan rumput. Nah, selanjutnya,
dikatakan oleh penulis muda yang menurut saya bagus, nanti ada analisa soal identitas. Begitu juga identitas pada agama. Satu agama berbeda dengan agama yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat dari kitab suci, tata cara beribadah, bentuk rumah ibadah, dan seterusnya. Artinya identitas adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa terelakkan di muka bumi ini. Tanpa identitas kita tidak bisa membedakan setiap hal yang terjadi di muka bumi. Nah, ini sudah masuk nih soal identitas, saudara sekalian. Kemudian tulisan berikutnya dikatakan tentang politik identitas. Beberapa hari lalu pada acara dialog yang digagas oleh komunitas Jarod di Ternate, saya mendengar Margarito menyampaikan pandangannya tentang politik identitas. Margarito bilang dalam momentum pemilihan gubernur Maluku Utara, kita tidak usah bicara politik identitas. Tidak ada gunanya, menurut Dr. Margarito, problem Maluku Utara bukan soal identitas, tapi pada kapasitas, yakni kapasitas pemimpin. Sampai di sini saya ingin tambahkan. Adakah Margarito ketika dia berbicara kapasitas pemimpin? Pasti Margarito setuju dengan saya bahwa kapasitas seorang pemimpin itu paling tidak dia hari-hari ini itu mengikuti jenjang-jenjang pendidikan tertentu. Bahkan sampai Margarito pun doktor. Kuliahnya susah, panjang, lama sampai mencapai hari-hari ini. Sampai kepada profesor. Karena diakui kapasitas keilmuannya. Nah, tapi kenapa Margarito tidak bicara pada saat itu soal kapasitas itu tidak dikaitkan dengan masalah akademik, di mana salah satu calon gubernurnya itu, dan yang bersangkutan mengakui juga ya, bahwa dia paket B, artinya SMP-nya juga bermasalah. Kemudian paket C, SMA-nya, dan sampai sekarang makanya kita lihat supaya bagaimana cara-cara dia peroleh paket C, ijazah paket C-nya itu. Ketika dia calon di bupati suatu tempat, kemudian segini calon gubernur. Kapasitas apa yang dia maksud oleh Margarito? Itu yang kita sayangkan. Kenapa dia tidak bahas soal bagaimana orang mencapai kapasitas ilmu kah? Kepemimpinan kah? Kepemimpinan kan ada teorinya juga. Yang sampai orang kemudian itu berdampak pada kebijaksanaan ketika dia menjadi pemimpin. Nah, kita lanjut. Melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan kepada Margarito, kata anak muda ini, bahwa politik identitas tidak bisa terelakkan dan berlaku di semua segmen politik di tanah air. Bukan hanya pilkada, namun pada pemilihan presiden. Politik identitas itulah di mana Jawa sebagai suku terbesar dan menguasai lumbung suara secara nasional selalu menjadi lahan rebutan. Siapa menguasai Jawa, dia menjadi presiden. Di era politik elektoral, calon presiden yang berasal dari suku Jawa memiliki peluang lebih besar terpilih dibanding dari luar Jawa. Nahdlatul Ulama, NU, sebagai ormas keagamaan terbesar Indonesia, sehingga siapa yang menguasai NU, dia menguasai Islam, katanya. Atau elektoral di kalangan NU lah. Bahkan negara super demokrasi seperti Amerika Serikat pun terpapar politik identitas. Ketika Donald Trump berbicara tentang isu imigran pada saat masa kampanye, Pilpres Amerika Serikat pada tahun 2016. Lalu dengan misi American First, Make American Great Again, dan terpilih sebagai Presiden Amerika ke-45. Sadar hal tersebut, terpilih sebagai Presiden ke-45 ya. Sadar akan hal tersebut, jelas anak muda yang menulis tulisan ini. Francis Fukuyama tadi kita sebutkan tadi, yang menulis tentang apa namanya, kenapa saya lupa, nanti kita lihat ininya. Dalam bukunya Identity ini dalam buku yang lain ya, tadi kita sebutkan buku yang pertama terkenal itu, Identity telah menguraikan secara lugas bahwa demokrasi telah terpapar politik identitas dan tidak bisa dihindari. Politik identitas digunakan sebagai isu politik dan terjadi di banyak negara di dunia. Kita sudah bandingkan berulang-ulang dan sampaikan fakta-fakta. Ada yang mengkritik saya di dalam TikTok, ada yang mungkin ada beredar mengkritik bahwa saya menyatakan pikiran saya itu menyesatkan. Dari salah seorang di mana partai yang pendukung Beni Laos. Yang partai itu saat ini dulu sebuah partai Islam besar,
Tetapi karena langkah-langkah politiknya keliru, dan dia adalah partai yang menempel identitas agamanya di lambang partainya. Tentunya teman-teman tahulah. Dan sekarang sisa menjadi rangka sejarah. Dan dia hanya tidak bisa tembus parliamentary threshold di pemilu yang lalu. Bahkan dalam bukunya tersebut, Fukuyama seakan meragukan tesisnya yang ia tulis sebelumnya di dalam bukunya The End of History and the Last Man. Itu bukunya yang terkenal ya. Nah, ini anak, menurut saya dia orang yang membaca. Bagus nih. Bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem politik terbaik yang diadopsi oleh banyak negara di dunia pasca runtuhnya sistem sosialis otoritarian yang ditandai jatuhnya Adolf Hitler di Uni Soviet. Bukan Adolf Hitler, ini salah ini. Adolf Hitler itu di Jerman, tetapi bukan Adolf Hitler, itu presiden Soviet waktu itu yang tandai yaitu Gorbachev ya, yang perestroika itu. Dengan ini yaitu runtuhnya Uni Soviet. Nah, Francis Fukuyama berpandangan sistem demokrasi yang dianggap paling ideal ternyata tidak bisa menjawab tantangan hadirnya politik identitas yang mengemuka akhir-akhir ini di banyak negara. Lantas atas dasar apa Margarito melarang orang berpikir atas kesadaran identitasnya dalam menentukan pilihan politiknya? Saya setuju katanya bahwa kita tidak boleh menggunakan sebagai dasar permusuhan atau menggunakan identitas untuk menyerang kelompok lain. Tapi melarang orang menggunakan identitas sebagai preferensi politiknya adalah sesuatu yang salah atau keliru. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar seorang Margarito melarang orang berbicara politik identitas. Apakah ia sedang menuduh Hussein Alting sah, maksudnya Sultan Tidore, tapi sebetulnya bisa saja menuduh ke yang lain-lain. Tapi kalau menurut saya pelaku politik identitas di Maluku Utara hari-hari ini, Beni Lausit itu sendiri. Tapi nanti kita urai. Kenapa saya mengatakan Beni Lausit sendiri? Lihat aja tim penyebaran isu yang dia dikemukakan, yang dikelola oleh tim IT-nya di berbagai media. Dia seakan-akan menuduh orang lain, tidak boleh bicara identitas dan lain sebagainya. Karena memang dia minoritas. Nah, tapi kita selesaikan pembahasan tulisan ini dulu. Nah, ataukah Margarito sedang menyampaikan pesan dari salah satu calon gubernur Maluku Utara yang terganggu isu politik identitas yang mulai muncul menjelang kampanye calon gubernur Maluku Utara? Bisa saja orang bertanya, Pak Ito, kawan saya ini dia senior saya lah, dia dalam bidang hukum baguslah dia menjadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tapi kan tidak ada yang sempurna ya, namanya manusia ya, dia menguasai satu bidang ilmu di situ, tetapi ilmu sosial politik mungkin itunya tidak banyak mengerti, termasuk kitab saya yakin ini Margarito juga baca bukunya Francis Fukuyama yang tadi kita sebutkan itu, yang ini nih. Saya yakin dia baca, cuma dia bukan bidang yang mengkhususkan itu. Jadi Bung Ito, bisa saja orang menuduh. Jangan Anda bicara begitu karena ada orderan. Bisa saja. Itu kan orang bisa bicara seperti itu. Karena teori-teorinya membantah bahwa identitas itu tidak boleh melarang orang atau menganggap orang preferensi pemilihan di presiden atau di pemilu di dunia. Itu selalu saja banyak orang terkait dengan masalah preferensi pemilihnya, terkait dengan melekat pada ikutan pada identitasnya, kesamaan identitas. Saya sering mengatakan, nggak usah jauh-jauh kita bicara. Sulawesi Utara, Papua, NTT. Kalau ini kan dia ambil nasional, Jawa ya misalnya. Itu saja, dalam konteks keyakinan saja. Nggak bakal itu calon gubernur muslim bisa terpilih di Manado, di Sulawesi Utara, di NTT maupun di Papua. Nggak bakalan. Karena mereka begitu dominan. Walaupun sama-sama orang Manado. Sudah etnis sama, begitu keyakinan berbeda, mereka tidak pilih. Nah akan halnya begitu. Jadi kita tidak boleh juga melarang orang-orang Islam kalau orang-orang Islam ini memilih menggunakan preferensi
identitas keyakinannya untuk memilih sesama pemimpin yang sekeyakinan, apalagi ajarannya memerintahkan ke arah itu. Demikian juga saudara-saudara kita yang Nasrani. Pasti kebanyakan memilih BL, mungkin ada satu dua yang tidak memilih Beni Laos. Nah, jadi dia sendiri yang meniupkan isu. Kalau kita perhatikan berbagai media di media sosial yang tim IT-nya mengelola isu-isu, jadi belum apa-apa semacam sudah ketakutan gitu loh. Jangan sampai kalah karena itu, jangan sampai tidak dipilih karena itu jadi dia memunculkan seperti yang terjadi di DKI Jakarta beberapa tahun lalu Ahok. Nah, jadi kemudian dia membalik menuduh-nuduh orang. Nah, saya bersyukur pada anak muda yang cerdas ini bisa juga membuka kita bahwa teman kita Margarito bukanlah ahli di dalam bidang sosial politik ini. Dia ahli hukum tata negara. Memang masih terkait dengan itu. Tetapi ini terjadi tidak ada yang bisa kalau kita bungkam mata orang di dunia, termasuk yang teori yang dibilang Francis Fukuyama tadi itu yang anak muda yang dikutip. Nah, kita lanjut. Yang jelas narasi yang disampaikan oleh Dr. Margarito pada malam itu persis dengan narasi yang disampaikan oleh salah satu cagup yang berbicara di hadapan pendukungnya, bahwa Maluku Utara butuh kapasitas bukan identitas. Narasi tersebut juga sering kita dengar dari pendukung kandidat cagup tertentu pada diskusi ringan di warung-warung kopi. Yang dia maksud cagup itu Beni Laos. Bagaimana Beni Anda bicara tentang kapasitas? Anda tidak sekolah kok. Memang kapasitas dagang mungkin dia lebih terampil. Orang di kampung saya itu, saudara-saudara saya itu pedagang kopra bawa sampai ke Manado. Bawa Pak Jeko itu dan ratus-ratus ton. Tidak sekolah Pak. Proses pengalaman gitu loh. Tetapi gubernur, jadi pemimpin gubernur, seperti gubernur, bupati, apalagi presiden, menteri, itu ada syaratnya. Kamu mesti sekolah. DPRD, kamu mesti sekolah karena itu persyaratan negara. Dan kita tidak boleh ada manipulatif di situ, karena kalau ada manipulatif memperoleh ijazah tidak benar, cara-cara mengikuti proses pendidikan tidak benar kita nah ini ya. Tetapi kan ijazah pakai C tuh, karena itu suruh teliti. Apalagi kita beli itu namanya kita manipulatif, menipu orang. Ini tambahan dari kita ya. Karena itu pemimpin itu juga harus jujur, karena dalam Islam itu pemimpin itu dia harus amanah, terpercaya. Dia harus terpercaya. Salah satu syaratnya. Saya tambahkan sedikit, saudara sekalian, di dalam political Islam, studi-studi klasik di politik Islam modern maupun terutama klasik, ada satu kitab klasik yang selalu menjadi rujukan di kalangan politisi Muslim. Itu adalah Ahkamul Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Mawardi, murid dari seorang imam besar As-Safi. Artinya setidak-tidaknya itu berarah sepakat dengan imam ini, Al-Mawardi ini bersepakat dengan teori-teori hukum Islam yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Nah, dalam konteks teori itu salah satu ada ininya, dia harus beriman kepada Allah, kepada Rasul. Kalau dalam Islam ya, tentang kepemimpinan dalam Islam. Jujur, tablik, amanah, dan seterusnya itu bagian dari itu. Dan lebih dari itu dia bicara tentang gubernur. Salah satu tugas gubernur di dalam sistem pemerintahan Islam itu adalah menjaga keyakinan orang, umatnya, umat Muhammad terutama, dan syariat Islam. Kita di sini tentang syariat dalam hukum-hukum tertentu memang tidak ini karena kita dalam konteks negara, tetapi menjaga keyakinan. Nah, itu salah satu pemimpin, karena memang di dalam Islam jelas itu tidak boleh kita memilih pemimpin, jelas. Al-Maidah 51 yang terkenal itu, Al-Imran 28, Al-Maidah 82, dan masih banyak ayat-ayat yang mengatakan termasuk hadis Nabi. Dan ini kita dijamin dalam konteks memilih pemimpin, dijamin undang-undang dasar. Kita punya hak secara bebas untuk menentukan pilihan. Karena itu, ya kalau Anda tidak ini, jangan bawa-bawa simbol-simbol agama orang lain, baca-baca bismillah, baca kemudian ada salawat Nabi dan segala macam. Itu kan menunjukkan bahwa Anda panik gitu loh. Nah, saudara, kita lanjutkan. Itu tambahan saja. Nah, ini kita sekadar
Nah, kita sudah sampai di akhir analisa kawan ini. Oleh karena itu kita berharap Dr. Margarito tidak sedang memiliki cagup tertentu atau tidak sedang menjadi tim kampanye cagup tertentu. Kita yakin bahwa Dr. Margarito pasti sadar akan akar sosiologi kulturalnya. Ia pasti sadar bahwa Maluku Utara adalah negeri para raja, para sultan, kata dia. Sultan itu bisa tambah ya, raja atau kesana kan kesultanan. Negeri yang dimiliki akar kultur dan budaya yang kuat, masyarakatnya menjunjung tinggi adat seatoran. Ketika mereka mengasosiasikan diri mereka dalam pilihan politiknya, maka itu merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dibatasi. Terakhir, semoga Dr. Margarito kembali pulang kepada akar kulturalnya, pulang pada jati dirinya, pulang pada identitasnya sebagai orang Maluku Utara yang memiliki nilai luhur yang berpijak pada adat seatoran. Saya yakin bahwa seorang Margarito adalah generasi yang mampu mendefinisikan dirinya bahwa siapa dia sebenarnya. Semoga. Nah, itulah saudara sekalian tulisan yang sebetulnya saya menarik sama anak muda ini karena dia cerdas, dia menguasai beberapa teori ya, apalagi buku seperti Francis Fukuyama punya buku ini kan buku-buku yang termasuk berat, tapi ternyata saya tidak punya buku yang disebutkan pertama tentang identity itu. Belum sampai yang saya ada kurang lebih 3 Francis Fukuyama. Salah satunya itu buku tentang trust itu. Trust itu yang membahas tentang social disruption yang sangat luas. Tebalnya kurang-kurang seperti ini juga. Nah, saudara sekalian, itulah tambahan kita soal bagaimana kalau saya pelajari dari tim IT-nya membangun narasi di media sosial, itu kita akan bahas tersendiri. Karena saya lihat bahwa ini menunjukkan kepanikan dan